Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews Malam. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila Jakarta terus bergulir. Terlapor mengaku tuduhan tersebut membuatnya malu dan merupakan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Didampingi sejumlah tim kuasa hukum, Rektor Universitas Pancasila Profesor Edi Tut Hendratno menggelar jumpa pers terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Menurut Edi, tuduhan pelecehan seksual syarat akan politisasi dan kriminalisasi menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila tahun 2024. Pasalnya selama ini dirinya sangat memegang etika dan merupakan rektor terlama di Universitas Pancasila dengan masa jabatan 13 tahun. Saya menjadi sasaran utama untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan yang sedang berjalan di Universitas Pancasila, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Di Pancasila saya sudah 13 tahun jadi rektor. Kurang apa coba? Mana jarang-jarang ada rektor 13 tahun. Sebelum rektor Pancasila, saya itu 4 tahun wakil rektor di UI. Jadi kan pengabdian saya di bidang pendidikan kan terlihat atau terbukti. Kuasa hukum rektor juga meminta agar pihak kampus tidak menghilangkan hak-hak kliennya karena belum ada keputusan yang ingkrah dari kasus yang dilaporkan. Kami juga menghimbau kepada para pihak terkait agar tidak melakukan pencabutan dari hak-hak yang seharusnya masih dimiliki oleh Prof. Edi karena belum ada putusan yang bersifat inkrah dari apa yang dilaporkan oleh pihak tersebut. Sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Pancasila sempat menggegerkan publik. Bahkan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, di Treskrimsus Polda Jawa Timur menetapkan konten kreator Samsudin sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video meresahkan ajaran sesat tukar pasangan. Selain menahan tersangka, polisi juga menyebut kemungkinan akan ada penambahan tersangka lain dalam kasus ini. Samsudin atau yang dikenal dengan Gus Samsudin, konten kreator asal Blitar, Jawa Timur, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Jumat sore. Tersangka menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa beberapa saksi yang mengetahui soal konten video tersebut, serta pemeriksaan 3 saksi ahli, diantaranya saksi ahli pidana, saksi ahli ITE, serta saksi ahli bahasa. Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian Saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur. Selain Gus Samsudin, apakah ada tersangka lain, jumlah tersangka dari kasus ini selain Gus Samsudin dan berapa? Masih ada tersangka lainnya, kemungkinan ya, ini kan masih dalam proses, kemudian rencana tindak lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh Kasubdit 5 Siber. Samsudin ditetapkan sebagai tersangka setelah video kontennya yang berisi dugaan ajaran sesat tentang dibolehkannya tukar pasangan viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebelumnya, ia dijemput paksa pihak kepolisian untuk dimintai keterangan pada 29 Februari lalu. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Mantan Menpora Imam Nahrawi bebas bersyarat pada Jumat sore. Terdakwa korupsi kasus suap dan gratifikasi dana hibah KONI ini masih diwajibkan melapor.
Imam Nahrawi bebas bersyarat setelah mendekam di penjara. Lantaran berstatus bebas bersyarat, Imam Nahrawi diwajibkan melapor hingga bebas murni. Jika merujuk pada vonis, Imam Nahrawi seharusnya bebas murni pada tahun 2026. Ia pun tercatat mendapatkan beberapa kali remisi. Sebelumnya ia terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah pada kasus dana hibah KONI. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini organisasi Saya Partai Perindo ini mendampingi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah di Komplek BTN Kembangan, Jakarta Barat. RPA Partai Perindo menampingi warga Jakarta Barat yang menjadi korban mafia tanah ke Polres Metro Jakarta Barat. Sejumlah warga ini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh oknum mafia tanah. Tanah yang dipermasalahkan merupakan fasilitas umum yakni Taman BTN di Komplek BTN Kembangan, Jakarta Barat. RPA Perindo mendampingi warga untuk mempertanyakan dasar pelaporan tersebut kepada pihak kepolisian. Taman bermain anak itu sudah ada 20 tahun di tempat itu, tempat anak-anak bermain. Tiba-tiba diklaim sepihak bahwa punyanya mereka. Dan kami tadi mempertanyakan hal ini kepada bagian penyidik di mana kasus ini sedang berjalan. Kami merasa duga itu hanya permainan oleh oknum-oknum ataupun seorang mafia tanah, ya. Dalam hal ini yang kita duga yang bekerja sama dengan pihak-pihak pejabat-pejabat. RPA Perindo berkomitmen akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas untuk melindungi lokasi taman bermain bagi anak-anak. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Jaka Samsa, iNews melaporkan.